Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Arfiandini, NIM 0306193206, PGMI 5 semester 4. Saya akan membahas tentang kode kehormatan. Kode kehormatan. Kode kehormatan adalah suatu norma, budaya, atau nilai-nilai luhur dalam organisasi yang melandasi sikap kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku setiap anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka. 1. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dengan dasa dharma. Merupakan suatu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kedua, kode kehormatan pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan, usia, dan perkembangan rohani dan jasmaninya. Pramuka siaga. Pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan, yaitu kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut dengan Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibunya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. 2. Kode kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada seseorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral tersebut, dia belum bisa disebut sebagai pramuka siaga seutuhnya. Pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas janji satya, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan satya dan penegak atau pandega. Dan kode moral atau dharma penggalang yang disebut dengan dasa dharma. Dasa dharma pramuka penggalang: takwat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka penggalang antara lain yang pertama itu jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat: jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Jadi lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga, gladian pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pimpinan regu utama atau pratama, pimpinan regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Yang keempat, penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta,
mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Yang kelima, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan lain-lain. Yang keenam, perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan atau sejenisnya. Dan yang terakhir itu jota-joti, yaitu Jamboree on the Air and Jamboree on the Internet. Pramuka penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-20 tahun. Kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka, yaitu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Dasar dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka Pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan pandega adalah berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka pandega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Pembinaan pramuka pandega dilakukan mulai dari tingkat gugus depan dalam satuan yang disebut racana, dan di tingkat kuartir dapat mengikuti satuan karya dan dewan kerja. Kode kehormatan untuk pramuka pandega terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Janji pramuka pandega dan anggota dewasa disebut satya pramuka, yaitu Tri Satya Pramuka, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Dasar dharma pramuka: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam isinya. Yang keempat, memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan pramuka sedunia. Yang kelima, hidup secara jasmani dan rohani. Yang keenam, belajar mendengar, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain. Membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan, serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Yang ketujuh, membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi atau mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenali sikap putus asa. Yang kedelapan, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan
berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan. Yang kesembilan, bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir, ke-10, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.